Nah, kalau masuk ke Maktul, yang pertama kita masuk dulu ke browser, kemudian ketikkan ini, ya. Tidak pakai HTTPS juga nggak apa-apa, jadi gini aja boleh. Ya, March baru titik.u garis data indo.com. Nah, setelah itu nanti dia minta login dan password. Nah, loginnya menggunakan email. Udah punya kan? Udah. Oke, masuk sini, passwordnya diisi, kemudian sign in. Nah, hal pertama yang harus kita lakukan itu adalah membuat nama projectnya. Oke, nama projectnya itu dibuat dibuat ciri khasnya sendiri supaya nanti kita ingat, mau dibuka kapanpun nanti kita masih ingat, ya. Boleh juga, tapi ini tidak ada harus ketentuan pakai kalimat apa dulu, enggak. Tapi ini biasanya kami buatnya seperti ini, ada kata project dulu, ya. Kemudian masukin keywordnya atau produknya apa, tentang apa nih, ya, smartboard. Nah, kemudian nanti kalau mau buat cirinya, apalagi nih kalau Maktul bersama itu dipakai oleh banyak orang, dibuat cirinya pakai nama. Takutnya nanti kalau tanpa nama kan dipakai banyak orang, nanti dikutak-katik orang yang bukan punya dia gitu loh, ya. Tapi kalau punya sendiri sih aman aja. Yang penting nanti dikasih ciri khasnya lah, yang biar gampang diingat. Oke, boleh smartboard nama sendiri boleh atau boleh kasih tanggal juga boleh, nggak masalah, seperti ini, ya, biar tahu ini kita buat tanggal berapa, ya. Nah, kemudian setelah itu tambah. Nah, tambah ini fungsinya hanya membuat judul maktulnya, judul projectnya, belum diapa-apain. Nah, setelah kita tambah, ya, sampai ada data telah ditambahkan, kemudian cari di sini di mana ada maktulnya kata project. Nah, ini ya, ini dipilih. Sama halnya nanti kalau seandainya kita udah pernah buat maktul, terus mau kita lanjut, ya kan? Contoh nih, kita buat gini. Nah, kita baru masuk ke maktul, terus kita mau lanjutkan atau mau ngambil project yang udah pernah kita buat. Sama persis, jadi tinggal cari aja project mana yang mau kita update lagi atau mau kita tambahkan atau mau kita gunakan, ya. Dicari projectnya di sini, baru pilih, langsung pilih. Artinya dipilih di sini kita akan bermain atau menggunakan maktul dengan project ada di sini, nama projectnya ditulis di sini. Pastikan bahwa itu nama projectnya, takutnya nanti salah pilih, yang kita edit malah kemana-mana gitu ya. Jadi pastikan ini sudah ada di sini. Oke, berarti udah benar, ini udah kita pilih. Nah, tergantung pertama, kita tahu bahwa maktul itu berfungsi buat apa. Kita akan melakukan posting yang seperti biasa kita lakukan manual, seperti kemarin ya. Kita posting produk satu-satu. Tapi kalau seandainya produknya lebih dari 100, itu kan makan waktu. Jadi hadirlah maktul ini berfungsi untuk melakukan postingan terhadap project atau yang postingan kita itu dilakukan secara massal. Massal itu bebas, tergantung kita mau berapa. Nah, biasanya kalau di WSP atau di PKP pun, yang pertama kita isi itu apanya? Judul, ya kan? Judul dulu kan, judulnya apa? Nah, untuk judul itu ada dua di sini. Kita pilih susun keyword namanya. Ada auto generate, ada input manual. Nah, auto generate seperti kemarin yang kita bahas di hotel, yaitu mulai dari pertama yang perlu kita isi di sini langsung keywordnya dulu. Ya, tadi keyword saya apa? Smart bot sambung ya. Oke. Nah, kemudian setelah ada keyword utama, berarti kan kita perlu kata awalnya. Contoh, jual smartboard, distributor smartboard, harga smartboard. Yang kemungkinan, kalau perhitungan kita, kemungkinan orang searching di Google itu kata awalnya apa? Ya, jadi itu yang kita isi di sini. Contoh, seperti tadi mungkin juga orang cari jual smartboard. Nah, begitu ketik ini langsung enter aja, biar berubah jadi biru. Oke. Kemudian distributor smartboard, distributor kata depannya, enter ya. Atau apalagi harga, mungkin dia mau nyari harga dulu, ya kan, bisa jadi kan.
enter. Terus kira-kira apa lagi? Supplier. Ya. Supplier. Liar lah. Nah, kemudian apa lagi? Agen. Boleh juga. Nah, kita coba tes saja, ada nggak sih? Ngetes dulu, ngetes saja. Ada nggak agen smartphone di sini? Suggest-nya ada nggak? Ada. Ya, nggak apa-apa, berarti boleh dipakai, ya kan? Oke. Nah, sama dengan kata yang tadi, mungkin nggak di sini ada yang nyari jual? Banyak, ya kan? Mungkinkah ada yang cari distributor? Nah, ada, ya. Jadi memungkinkan itu. Contoh kemarin ada yang bilang cari, bisa jadi, tapi ada kata sambungnya. Cari smartboard murah, cari harga smartboard, bisa jadi kan? Boleh nggak dipakai? Boleh aja, tapi sedikit, ya. Oke, katakanlah nanti coba dicari lagi, tapi inilah katakan kita pakai 5 dulu, ya, kata awalannya. Kemudian ekor satu ini di sini kita banyak kreasinya. Berkreasi gitu loh. Jadi jual smartboard untuk sekolah dan kantor, jual smartboard termurah, jual smartboard terdekat, jual smartboard terbaik dan lain sebagainya. Di sini jadi lebih ke ini ya. Ekor satu itu saya simpulkan yang bagaimana. Berarti bisa touchscreen gitu ya? Ya, yang bagaimana kan gitu. Smartboard yang bagaimana? Yang touchscreen. Smartboard yang mana? Yang murah. Yang berkualitas. Nah, kemudian nanti di ekor 2 kita mainnya target marketing. Bahasanya di sini depannya adalah di mana. Berarti kan main kota kan? Di Semarang, di Jogja, di Solo, di Surabaya, di mana? Nah, di mana. Jadi biar gampang ingatnya, ekor 1 itu yang bagaimana, ekor 2 di mana. Udah gitu aja dulu, ambil kesimpulannya. Tergantung nanti logika kita atau cari suggest-nya aja. Cari suggest-nya. Ambil contoh jual smartboard. Berarti kita coba tes di Google. Ya. Jual smartboard. Nah, yang bagaimana? Yang terbaik. Yang mantul. Terus apa lagi? Yang adanya terbaik doang nih. Nah, saya ada logikanya gini, gimana bisa nggak yang terdekat? Takutnya gini, dia mau datang mau beli. Jadi pasti yang dilihat itu yang terdekat. Bukan orang yang dekat. Iya, aku berdiri di orang yang dekat. Kurang gede. Nah. Oke ya. Boleh coba kita tes terdekat. Ada nggak? Ternyata ada. Nah, malah gini, dari lokasi saya sekarang. Berarti ini random ya Pak ya lokasinya kan? Ya, terdekat aja. Ya, berarti ekor 1 boleh kita pakai. Pertama udah ketemu tadi ya, terdekat. Ya, enter aja. Yang touchscreen. Nah, touchscreen hati-hati takut salah nulis. Mendingan coba tes di sini. Nanti kan dibenarin sama Google. Iya. Ya, touchscreen. Benar nggak seperti ini? Tes. Nggak dibenarin Google, udah berarti benar. Biasanya kalau salah itu, contoh kita pakai gini nih, ya kan? Yang touch skala screen-nya dipisah. Nggak, coba kita salahin. Dibenarin, dia benarin Google kan? Nah, jadi berarti ini kita pakai, kopikan aja. Berarti ini yang touch screen. Nah, oke, terus apa lagi? Termurah, ya. Bisa nggak kalau pakai spesifikasi langsung? Bisa. 4K gitu. Bisa merek langsung kan? Enggak, 4K aja. Apa itu 4K? 4K itu Pak. Oh, 4K. Gitu. Bisa. Bisa juga merek. Kalau memang kita contoh gini, smartboard kita memang khusus Samsung. Nggak ada merek lain gitu ya. Masukin aja merek itu. Makanya tergantung atau boleh bisa jadi orang itu nyarinya ukuran. Yang berapa inch? Kan smartboard kan ada inch-nya kan? Coba kita tes di sini. Jual smartboard berapa inch yang 45 ada nggak? Ada. 45 inch touchscreen. Nah, justru gini. Ya, lengkap. Atau ada juga 65. Ada nggak? Nah, 65 inch. Nah, boleh. Makanya nanti tergantung. Lihat dulu barang kita yang ukuran berapa. Jangan nanti
kita pakai 65, ternyata kita paling besarnya 45 contoh gitu ya. Sayang. Oke lah, memang kita dapat traffic, tapi kan sayang ada pesanan kok nggak ada barangnya gitu lah. Kita kan ngejar penjualan. Oke, benar kita ngejar traffic, tapi kan tetap ngejar penjualan. Ya kan lebih bagus kita dapat traffic, jualannya juga dapat kan gitu. Nah, tergantung nanti tanya bapak aja, mainnya yang berapa ya? Inch. Terus berapa lagi? Ada 75 inch nggak? Kalau nggak salah yang papan tulis itu yang di sekolah 75 itu ya? Iya, kemarin dikasih katalognya Pak. Oh iya, ada katalognya. Nggak apa-apa Mbak, biar nanti aja, biar rekapannya kelar dulu ya. Nanti dites aja berapa inchnya ya. Nanti kalau udah ketemu, edit aja. Oh iya. Oke? Oh iya. Bisa diediting ya? Ya, terus apa lagi? Jual smartphone berkualitas. Berkualitas. Nah, ada lagi tuh yang untuk sekolah. Oh, Langsung aja. Tempat ya, Pak ya? Nah, atau langsung dari kantor Iya, boleh. sekolah dan kantor. Boleh seperti itu. Jadi sifatnya ekor satu itu diingat yang bagaimana, kan gitu. Oke? Nanti kalau ada tambahan tambah aja ya. Ada yang mau dihapus, hapus saja. Nah, cara hapusnya ini aja diklik. Contoh nih, oh saya nggak mau yang termurah, hapus saja gini. Ya, nanti datang mbaknya, boleh pakai aja yang termurah, ya tinggal ketik lagi di sini, kan gitu. Artinya ini bisa dihapus, diedit atau diedit bisa, nggak ada masalah. Nah sekarang lanjut ke ekor 2. Target marketingnya mana? Di Semarang. Nah, kita pakai di Semarang. Katakanlah main Jawa Tengah aja semua. Ayo lanjut kabupaten kota Semarang. Jawa Tengah. Surakarta. Klaten. Nah, Surakarta bagusnya kita pakai gini, takutnya dia ketik Solo. Begituin aja ya. Biar sama juga nanti gini. Satuin aja sama Jogja ya. Iya. Karena provinsi Jogja juga nggak jauh dari Jawa Tengah kan. Nah Jogja, ayo. Jogja sama Jogja. Jogja. Nah ini dibuat deh dalam kurung. Takutnya orang bukan orang Jawa yang ngetik Jogja gitu, dia nyebutnya gitu, nggak apa-apa. Ya. Terus apa lagi? Purwokerto mah di sini, Jawa Barat, ya kan? Purwokerto, apalagi Sukoharjo, atau gini kalau mau cepet, gini, atau gini deh, ChatGPT aja, paling enak ChatGPT. Kan masalahnya nanti kan mbaknya nanti seluruh Indonesia ya. Nah cara mainnya cari-cari kabupaten kota itu gini aja. Tolong buatkan saya list kabupaten kota dan kabupaten di Jawa Tengah. Dia list nanti begini, seret 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini kan dipisah-pisah begini ya. Ini Jawa Tengah 6, kabupaten kotanya 6, kabupatennya 29, banyak ya. Nah kita minta tolong dibuat dalam satu file atau dalam satu baris dan dipisahkan dengan tanda koma. Nah dia dibuat gini semuanya. Terus bukan koma ini, titik koma. Maaf, saya salah. Gitu dulu. Tidak masalah, ya kan? Saya ingin dipisahkan dengan tanda titik koma. Oke. Nah, titik koma. Nah, ini semua kopikan.
ini semua kopikan, ya. Kopikan, masukkan ke sini. Ini buang semuanya. Kok di sini dipaste di sini. Pakai di nggak Pak? Nggak usah pakai Nggak di. apa-apa. Itu kan kata sambung, nggak masalah di SEO. Nah, cuman nanti ada yang tadi yang kita perlu edit-edit. Kayaknya kabupatennya perlu, nggak apa-apa deh. Yang Jogja tadi kita edit, ya. Jogja mana? Magelang, Banjarnegara. Oh enggak, itu beda ya. Solo, Surakarta mana? Surakarta. Itu tuh di atas kedua Pak, dari Surat itu Ini. sekarang. Nah ini kita ganti, buang aja. Kita pakai kota Surakarta dalam kurung Solo. Ya, udah tinggal itu submit. Nah, 1400 judulnya Ansyong. Itu baru satu provinsi. Nah, provinsi lain gimana? Nah, maksud saya gini, diperhitungkan, ya. Yang gitu-gitu juga diperhitungkan. Oke. Nah, bisa juga ininya kita kurangi, bisa. Ya. Kita jangan pakai termurah deh. Contoh ya. Hapus, submit. Berkurang dia jadi belum. Enggak, ini belum terhapus. Submit. Udah hilang ya termurahnya 1.200 gitu. Jadi kalau mau mengurangi ininya, kurangi bagian ini, atau boleh juga ininya yang dikurangi. Ya. Kita bukan agen, kita distributor. Kan gitu. Ya, kan gitu. Nah, ini boleh hapus. Simpan. Oke, udah kurang. Nah gitu ya. Nah artinya nanti bahwa konten kita itu akan ada sebanyak 980 konten yang akan kita masukkan ke PKP sekaligus. Massal jatuhnya kan. Nah bisa juga, Pak, bisa nggak seandainya saya mau batasin, saya maunya satu produk itu 200 saja judul. Jadi kita udah batasin gitu. Ini kan kita nggak tahu kan, awalnya kan kita nggak tahu ini 900 kan. Kita tahu 980 ini terbentuk dari susunan ini. Ya. Kombinasi dari susunan ini. Nah, ini kan kebanyakan, contohnya dibilang kebanyakan Pak. Nanti kalau Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, Sumatera, Kalimantan itu gimana? Jatuhnya kan bisa ratusan ribu. Gimana kalau seandainya setiap provinsi kita kasih 100 saja? 100 postingan. Oke. Nah, caranya gini, pakai manual. Nah, gini. Jadi anggaplah contoh ini ya. Tadi tetap awalannya kita pakai. Awalannya apa tadi? Jual. Ini kita pakai awalan titik 2, jual, koma, distributor, koma, harga, koma, supplier. Nah, kemudian keyword utamanya, keyword utama smartboard. Oke. Nah, kemudian ekor satu menggunakan terdekat, koma, apalagi touchscreen, terus nggak ini dulu nih, urut aja 4K, koma 65 inch, terus koma 75 inch. Oh ya, kurang satu deh. Inch, koma, terus berkualitas, koma, untuk sekolah dan kantor. Nah, kemudian di sini ada ekor 2. Kita kasih, tadi mana tadi? Pakai ini aja. Kopikan. Kan ini semua kan? Ekor 2 masukkan sini.
Udah, nah ini kita masukkan ke maktul ke ChatGPT. Nah, minta ke ChatGPT gini, tolong buatkan saya 100 aja ya, 100 judul yang saya sebut biasanya main gini, Google friendly dan SEO friendly untuk atau gini, untuk produk dengan untuk produk apa produk kita smartboard. Nah, dengan ini kita sebutkan dengan ketentuan awalan tambah apa berikutnya domain keyword utama ya, keyword utama terus plus ekor 1 plus ekor 2. Nah ini yang tadi yang kita tulis di sini itu kita kopikan. Artinya gini, kita kasih data dengan datanya. Nah gini, jadi si ChatGPT membuat judul itu tidak asal-asalan. Biarkan dia si ChatGPT buat judulnya berdasarkan yang kita susun ini, data ini, ya. Nah ini kopikan, masukkan di sini dengan data itu, kopas saja, ya, dikopas saja datanya ini. Baru kita lanjut. Nah itu nanti dia akan lebih bagus lagi. Nah seperti Pak Putra bilang apa kemarin, judulnya atau keyword lebih bagusnya 60 karakter kan. Nah sebut aja nanti di situ. Tadi kita lewat dikit, tapi kita lihat dulu. Oh dia pakai sama kayak tadi ya. Sama Pak, tapi kan ini kan yang kemarin yang kita Google Search Console itu dapat Google Trends. Yang apa namanya? Ya smart bisa, ya nggak apa-apa. Nggak, itu kan udah ketemu keyword utamanya, terserah mau dibuat bisa mau apa, makanya tergantung analisanya tadi kan, bisa. Nah saya akan lanjutkan dengan mengirimkan 100 judul. Anda ingin judulnya tampilkan langsung atau masuk ke dalam file. Nah ini nanti kalau dibuat seperti ini kita minta langsung di sini aja. Nah dia buat nanti kalau kita pakai aturan ya. Tadi kan kita pakai aturan. Boleh nggak tanpa aturan? Boleh. Biar dia aja yang buat sendiri. Tapi tanpa harus, nggak masalah tanpa harus awalan, keyword utama, ekor 1, ekor 2 itu kan mungkin terlalu kaku atau gimana nggak tahu. Tapi ini aturan yang kita kasih ke dia buat. Ya. Boleh, artinya ini boleh dipakai seperti ini. Nah artinya kita batasi langsung 100, tapi semua kabupaten kotanya dapat. Harus. Ya kan itu tujuan kita kan gitu. Nah atau boleh mau main 200 boleh. Minta nanti setelah dikasih 100, kalau kita buat gini, tolong lanjutkan 100 judul lagi. Artinya kalau dia kira ini kurang 100, saya mau lanjut lagi, lanjutkan aja. Nanti dikasih lagi 100 lagi sama dia. Jadi berarti kita ambil 200 gitu kan. Dia lanjut nih. Nah di sini kan dia udah ada buat kombinasi semua yang kita buat tadi, kombinasi dari awalan. Coba lihat dari atas. Kombinasinya jelas. Itu ada kata 1, distributor, harga, jual, supplier, distributor. Nah, harga, jual, supplier, tapi kotanya udah beda, ya kan? Nah, artinya ini bisa gini kita buat. Katakanlah kita mau jangan 900, saya maunya 200. Nah, ini kita kopikan. Nah, tolong gabungkan semua judul, ya. Kita minta gini supaya digabungkan. Tolong gabungkan 200 judul tersebut dalam satu file
ya, dengan apa namanya sih itu, dan dengan dipisahkan setiap judul gitu ya, setiap judul dipisahkan dengan titik, jangan gini, langsung aja titik koma. Nah, kita masuk langsung sekalian 200 gitu kan. Nah, dia langsung butuh. Nah, kalau gini kita mintanya, dia langsung kasih file. Jadi kita dapat filenya kan, download aja filenya. Nah, ini bisa kita simpan nanti. Tapi ke kanan. File teks. Ya. Nah, ini kok. Jadi yang buat. Bisa kita minta tolong dibuatkan dalam bentuk file Excel. Boleh. Nah, kita coba deh. Tolong dibuatkan dalam bentuk file Excel. Tergantung kita aja, dia menurut aja. Nih, di sini. Ini aja download. Tapi dia minta buka file Excel, open file ini, kemudian masukkan ke kolom. Jadi dari Excelnya di open. Ya, boleh, terserah mau dipakai yang mana. Saya pakai yang ini. Nah, ini saya kopikan, saya masukkan ke sini. Ini udah ya tadi ya. Pakai susun keyword yang input manual. Paste. Dapat deh semuanya. Ya. Simpan. Coba kita lihat hasilnya. Nah, ada kan, benar kan? Nah, ini kalau yang pakai susun keyword yang berdasarkan kita susun. Nah, lihat yang manual, hasil manual beda kan? Terserah nanti mau pakai yang manual atau susun keyword. Cuman kelebihan manual, kita bisa pastikan jumlah judulnya itu sekian gitu loh. Nggak kelebihan. Contoh nih, seandainya kita pengennya setiap daerah 100 deh gitu ya. Karena kan ini kan Indonesia banget, se-Indonesia kan. Agak berhitung. Karena setahu kita 38 provinsi. Tadi satu provinsi katakanlah 900 kali 38 berapa puluh juta. Hitung coba. Kan gitu. Jadi berhitung aja. Kalau saya sih gini, jangan terlalu, bukan saya mau diskriminasi, tapi daerah-daerah yang mungkin nggak pakai gitu, dilewatin aja. Ya, sebenarnya kalau saya, hitungan saya gini, Jawa semua mainin, sampai Bali, NTB lah. Bali deh, ya, atau NTB boleh. Kalimantan mainnya semua, tapi barat, timur, selatan, sama utara masih baru, maksudnya daerahnya bisa. Tapi bisa juga sih karena sana daerah tambang, ya daerah tambang, ya kan? Ya, oke. Makanya logikanya aja dimainin ya. Kira-kira ini banyak nggak peminatnya gitu. Karena apa? Kita punya keterbatasan, PKP itu tidak bisa sebanyak itu. Lah bayangin aja 38 kali berapa Mbak itu jatuhnya kalau kalkulator ya. Kita hitung aja. Nggak usah kalkulator. Nih. Kalau nggak salah 39 sekarang ya, 38 lah, katakanlah 38. 38 kali 900. Tuh, 34.000. Semuanya lah kabupaten kota kita hitung tadi kan. Atau tanya aja ke sini. Berapa jumlah kabupaten dan kota di Indonesia? Berarti sekitar 514. Ya. 514. Ya, belum lagi kali awalan kali ekor 1. Nah, logika aja mainin jam. Maksud saya gini, Mbak. Kalau buat mau se-Indonesia, maksudnya mendingan satu provinsi.
Kayak tadi kan kita buat Jawa Tengah dulu. Jadi kalau kayak gitu lebih jenis manual gitu apa ya? Ya, itu sih manual. Jadi kita bisa ngukur. Kalau mau dibuat rapi ya tinggal ini diturun-turunin aja gini. Ya. Kalau mau rapi. Ya Allah kok nggak sempat dah. Ya makanya. udah jadi gini. Atau gini. Tolong, ada ChatGPT kok. Judulnya dibuat per baris. Sudah selesai. Mana? Silakan beritahu saya dan akan bantu. Ya udah lanjutkan aja. Pakai nanya. Lanjutkan. Tolong beritahu saya. Kan gitu. Iya, sangat mau. Atau dari sininya aja kita ambil boleh. Ininya aja kita buat ke GPT. Tolong judul dibuat per baris sesuai dengan dan dipisahkan. Yang dipisahkan dengan titik koma. Tolong judul di bawah ini, Nah ini judulnya tadi kita kopikan aja sini semuanya. Nah jadi kan, titik komanya dihilangin. Pasti nanya, lanjut nggak? Tolong dilanjutkan dengan dipisahkan tanda karena ngasihnya dia gini doang sebagian. Apa sih ini? Nggak bisa. Masukkan dalam file your research analysis limit upgrade. Dia minta upgrade. Kalau upgrade buat aja di sini baru, minta baru tolong judul di bawah ini dibuat per baris dan setiap akhir baris ditambahkan tanda di koma. Berapa? Telepon bapak. Kemarin kita diajar sama Seman. Terus videonya. Oh. Ya nggak dapat sih. Ya udah biarin aja gini aja deh. Ya. Nggak apa-apa. Ya, ketemu. Nah, kemudian setelah susun keywordnya udah kita buat, ini bebas ya. Mau pakai susun keyword auto generate atau input manual, pilih aja yang mana maunya. Oke, nggak apa-apa dua-duanya dimasukin di sini juga nggak apa-apa, biarin aja. Karena nanti kita bisa lihat hasilnya dari hasil manual atau lihat hasil. Kalau lihat hasil ini apa yang judulnya auto generate, yang manual yang tadi kita buat manual. Oke, jadi susun keywordnya udah kelar. Nah sekarang kita buat kontennya. Kontennya tadi kita pakai ini. Saya pakai ini, biar aja dulu ya. Gini, saya distributor smartboard. Saya buat gini nih, saya panjangin. Karena kan ada kemungkinan sambung. Ada kemungkinannya
Ya kayak gini, ada kemungkinan dipisah, biarin aja. Ada kemungkinan dia ketik papan digital atau papan interaktif di Semarang. Ya, saya ingin menguasai market. Nah ini nih, smart board di kota saya. Jangan deh. Saya ingin menguasai market smartboard di Semarang aja ya, atau di provinsi Jawa Tengah. Oke. Nah, terus bisakah Anda membantu saya untuk membuat 100 keyword mencari kata kunci apapun akan menemukan website saya. Oleh sebab itu, nah ini ini tambahan saya nih. Tolong buatkan saya artikel yang Google friendly dan SEO friendly tentang smartboard. Nanti kalau mau dipisah-pisah aja ya. Tapi nanti 2 kali, Pak. Enggak, begini aja. Karena tadi kan saya buat paket nyambung. Nanti kalau mbaknya mau pisah, semuanya tulisannya pisah. Ya, tulisan. Enggak, kemarin itu kita smartboard pisah itu karena yang terbanyak di Bali, yang lainnya kan belum tentu pakai itu. Iya. Kayak kita cek dulu Jawa Tengah pakai itu enggak gitu. Ya, hati-hati juga. Jadi gini, kita cari Google Trend. Nah, mau pakai smart, sambung dulu ya, smartboard. Tinggi ya, kemudian smartboard. Nah, merah yang paling tinggi pisah ya. Nah, lihat nih di daerah mana nih? Kalimantan Selatan tinggi kok. Sulawesi Selatan 50-50 kok. Coba lihat Semarang. Jawa Tengah, oh iya, Jawa Tengah banyakan merah pisah ya. Mas, berarti sebelum kita input manual itu yang di situ, berarti kita harus dulu mau nembak provinsi mana misalkan gitu. Bisa juga, boleh digituin juga boleh. Tapi tetap aja dua-duanya dimasukin. Jadi kalau mau dibuat gini, boleh juga nanti ini dibuat 2 smartboard. Jadi 2, keyword utamanya 2. Jadi cuman ini nanti jatuhnya gede juga. Iya, ya, jatuhnya gede juga. Bisa. Jadi kalau ragu buat aja dua-duanya. Karena gini, di sini nanti ada 2, ada yang disambung dan ada juga nanti yang dipisah di bawah dia biasanya. Nah ini dipisah. Jadi konten itu ada 2 jenis, ada yang disambung, ada yang dipisah gitu. Ya. Oke, sekarang habis susun keyword udah kelar ya. Ada pertanyaan lagi nggak? Susun keyword aman ya? Oke, sekarang kita ke artikelnya. Tadi kita sebut gini. Biasanya saya gini dulu. Anda sekarang adalah ahli dalam SEO. Gitu aja dulu. Siap, sekarang saya ahlinya, gitu kan. Jadi gini, kalau mau cari sesuatu di ChatGPT, kita mau ngapain dulu nih? Contoh mau membuat artikel tentang peternakan. Nah, buat dia menjadi seorang ahli peternak. Dibuat dulu, biar dia nggak ngawur nanti. Jadi kalau kita mau main di postingan begini, berarti dia sebagai ahli SEO kan. Nah, kita buat, Anda sekarang adalah ahli dalam SEO. Oke, dia udah langsung nyaut nanti. Jadi dia akan menyesuaikan semua konten itu akan sesuaikan dengan acuan ini. Ada riset kata kunci, pembuatan artikelnya, strukturnya dibenerin, meta title-nya dibenerin, internal eksternal semuanya diisi. Nah, baru masukkan yang tadi. Nah, saya distributor ini. Oke, kita sambung dulu ya.
Iya. Oke. Atau bisa? Kalau Jawa Tengah bisa nggak dia? Bisa ya, oke. Di mana artikel terdiri dari 1.500 kata. Dan saya ingin dalam artikel ini terdapat layanan nama kecamatan seluruh kota di kabupaten ya. Nama kabupaten, kota. Ya. Ikut gabung ya? Iya. Itu bukunya aja pindahin. Itu ada kursi belakang satu. Sini. Oh. Masnya ini nggak butuh kartu nggak? Kalau butuh di sini di sini. Oh. Enggak, ini aja. Nanti charger sini aja. Ada charger. Oh iya. Ada di sini. Boleh. Ini aja dikalahkan satu ini. Oh, mbaknya aja ya. Hati-hati, setrum. Nah, udah. Oke. Turun ke bawah. Sini saya coba. Oke. Ya. Udah. Lanjut ya. Karena tadi kita main di provinsi, berarti terdapat layanan nama kabupaten kota. Ya, nama kabupaten dan kota di Jawa Tengah. Ya, Jawa Tengah. Oke, lengah lagi. Oke, dan ini juga akan saya posting ke website dengan tujuan agar bisa satu halaman menjadi tempat berlabuhnya ratusan keyword dan bisa menjadi halaman pertama Google. Dan jangan lupa menambahkan aja ya, menambahkan number, bullet, dan table. Bullet ya, number, bullet, table itu artinya gini, yang kalau nanti kita lihat hasilnya ya, biar saya jelaskan. Sanggupkah Anda membuatnya? Nah, ini kita tantang dia. Nah, ini kita masukin semua. Ini jadi prompt ya untuk kontennya. Nah, kita masukkan ke sini. Jadi sebelumnya kita ini dulu ya. Lihat Mas. Sebelum kita, katakanlah kita ChatGPT baru, kita buat dulu dia sebagai ahli SEO dulu. Kita minta Anda sekarang adalah ahli dalam SEO, dan kita gituin dulu dia supaya dia berubah cara berpikirnya dia. Nah, artinya data yang diberikan ke dia itu sesuai dengan kaidah-kaidah SEO. Kaidah SEO itu gini, dia sebut ada pembuatan artikel SEO segala macam di sini ada. Nah, boleh juga kita buat gini. Nah, kita minta gini. Saya ingin apa? Itu membuat artikel SEO friendly. Jadi dia udah tahu niat kita mau ngapain, ya. Oke, dia nyebut bagus. Kita mulai dari situ. Kan niat kita kan membuat artikel ya. Biarin aja apa dia sebut situ, biarin aja. Nah, baru kopikan yang ini. Nah, baru kita minta perintahnya, nanti saya kirim aja ya. Nah, baru enter. Sanggup, saya siap bantu Anda ya. Nah, optimasi 1000 turunan menyebut semua kabupaten kota di Jawa Tengah menggunakan SEO friendly, dan ada list number, bullet, sama table, gaya penulisan semi formal, informal. Nah, dia buat contoh keyword umum, dia buat seperti ini. Nah, kenapa dia muncul ini? Yang ini kenapa dia muncul? Karena tadi kita bahas di atas, ya kan? Makanya, oke, dia apapun dia tulis itu terserah. Apakah Anda ingin saya lanjutkan langsung ke penulisan artikelnya sekarang? Jika ya, saya akan buat artikelnya. Tinggal sebut aja sini. Iya. Iya kan? Kan dia nanya, apa iya? Iya, udah kelar. Kan gitu. Distributor smartboard resmi untuk sekolah dan kantor di Jawa Tengah. Nah, ini kontennya sih dia buat. Nah, yang disebut tadi ada bahasa numbering, bullet, table.
Nah, kita minta ada ini, ada balet. Ini balet itu gini, tanda titik-titik seperti ini balet. Oke. Terus kita minta ada table. Table itu dia kasih tabelnya gini, tabel kotak. Oke. Kemudian numbering dia belum buat. Numbering itu jadi nanti nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 gitu kan. Nah, ini dia, nah ada, ternyata ada. Yang penting ada. Jadi ini ada unsur di SEO itu, 3 unsur ini harus ada. Dipaksakan aja supaya ada, ya, dipaksakan supaya ada. Masnya nggak usah ngetik-ngetik, ini direkam. Nah, nanti saya kasih rekamannya, ya. Nanti jadi mondar-mandir nanti. Oke, udah ya. Nah, kemudian penutup Jawa Tengah dan lain sebagainya. Nah, ini kopikan. Saya mau ada yang mau saya ini difokuskan, lihat dulu ya. Nah, ini kopikan dari atas sampai bawah. Tapi tetap dibaca. Karena saya pernah ketemu, jika Anda butuh smartboard, hubungi ini, malah kompetitor yang ditunjuk. Jadi jangan kopas-kopas saja. Tapi boleh kopas dulu, nanti dibaca, ya. Biarin aja kopas dulu, kita kopas dulu, nanti kita baca. Nah, seperti ini. Nah, ini kan belum tentu, tanya ayah dulu, benarkah harga segini? Kalau enggak, edit, ya. Jadi harga, nomor WA itu tetap diperhatikan. Penutup. Nah, di sini kemarin saya digini nih, hubungi kami, dikasih nomor orang di sini. Nah, kalau benar-benar kan amsyong kita nggak laku-laku, kan? Nah, ini kita kopikan aja. Jadi benar kita minta bantuan ChatGPT, tapi hati-hati gitu. Mana tadi kok jadi nggak bisa dikopi? Nah, dari sini kopikan terus sampai bawah. Tekan shift untuk ke terakhirnya. Nah, ini. Oke, copy, masukkan ke artikel 2 paragraf, ya, masukkan ke sini. Nah, kalau ini nanti udah tahu ya artinya. Oke, nanti kita bahas itu. Kopikan dulu ke sini. Kopas ya, kopas masuk ke sini. Nah, ada yang mau saya bahas di sini adalah, dan ini sangat penting, nggak boleh salah. Bukan nggak boleh tahu, tapi nggak boleh salah. Kenapa saya bilang nggak boleh salah? Ada aturan dalam SEO itu. Jadi heading 1, heading 2, heading 3 dan sempatnya itu harus jelas. Dalam dalam buku, daftar isinya seperti daftar isi. Harus jelas mana bab 1, mana bab 11, mana bab 111, 112 kan jelas kan? Ini bab 1, dalam bab 1 ada 11. Kemudian bab 2, dalam bab 2 ada bab 21, 22 kan gitu. Nah, di sini pun gitu, harus jelas turunannya apa gitu. Nah, yang pertama, yang jelas di sini dalam aturan di dalam maktul ini, judul utamanya itu H1. Dan H1 hanya ada satu ya. H2 itu jadi gini, H1 judul utama. Ya. Judul utama itu yang ada di susun keyword tadi. Nah, H2 itu adalah subjudul. Oke. H3 adalah subjudul. Itu harus jelas. Nah, ini kita lihat. Jadi kita bergerak dari sini karena H1 itu di judul utama yang tadi, ya. Kita bergerak dari H2. Jadi judul ini pertama, ya. Ini kita pakai H2. Oh, soalnya dia di H1 kan punya judul utama. Nah, sekarang kita lihat ini sebagai apa dia? Apakah sebagai turunan ini? Ini sebagai turunannya enggak? Distributor smartboard resmi untuk sekolah Jawa. Pertama, pengenalan smartboard. Solusi digital untuk dunia pendidikan. Ini berarti masih turunannya. Berarti ini adalah sub dari subjudul ini kan? H3. Berarti ini jatuhnya jadi H3 karena turunan dari H2. Oke? Ini jadi H3. Header 3. Dan boleh dipertebal, nggak apa-apa. Jadi semua dibuat tebal biar kalau tebal itu hanya rapi aja, biar rapi gitu ya. Nah, coba kita lihat ke bawah. Pengenalan smartboard solusi digital untuk dunia pendidikan dan bisnis. Ketemu seperti ini. Ini masuk H2, H3, ini termasuk subjudul atau subjudul? Subjudul. Berarti ini jatuhnya jadi H4 dong. Karena kan judul tadi, kan ini H2. Judul H2. Subjudul H3.
Di sini sub judul H4 turun, levelnya turun, itulah bahasanya, levelnya turun gitu ya. Nah ini kita pakai H4 guys, ini di bold boleh. Nah ini ada garis, buang aja, ini mundurin aja, garis ini buang. Nah tapi kalau buang ini, lihat di sini nih, ini H4, ini tempat kosong, ini H4, ini dibalikin lagi normal ya. Nanti supaya itu jangan dihitung jadi H4 padahal nggak ada isinya. Maksudnya kalau mau dirapi-rapi ini kan terlalu rapat, dirapiin aja gitu. Nah ini kan rapat nih. Nah kalau mau dirapiin, turunin, tapi hati-hati bekas turunan ini masih H4. Dinormalkan lagi bekasnya ya. Nah ini baru H4. Oh iya. Nah, terus ini jatuhnya berapa? H berapa nih? H2. Iya, ini subjudul ini. Ini H2. Ini masuk ke H2. Nah, ini bekasnya nih. Normalin. Nah, boleh kalau mau di bold boleh. Oke. Kemudian ini jatuh, turunin dulu, normalkan. Kalau situ. Ini normalkan dulu jadi normal. Ini jadi subjudul karena ini kan subjudul kan. Nah ini di bawahnya layanan kami kota. Berarti ini kota yang dilayani H4. Oke. Karena itu turunan dia, kabupaten. Nah ini buang aja nih, nggak ada yang gini-gini nih, buang. Ini turunin. Itu kalau itu kebacanya tabel nggak sih Pak? Iya, nanti kebacanya tabel. Ini kan tabel nih sebenarnya. Iya, nanti bacanya tabel. Nah, target pengguna smartboard ini H2. Ini H2. Turunannya H3. Itu H23 nih. Daftar. Oh ya, ini H2 target untuk kantor. Oh ya, ini H2 aja. Ini H2. Udah benar ya, H2. Ini H3. Turunannya. Kemudian ini juga turunin, normalin dulu. Ini jadi H3. 4 dong. Ini 3. Oh ini 3 tadi ya? Oh ini 3 juga berarti. Nah ini juga untuk publik, ini 3. Normalin dulu. Kemana-mana. H3. Di bold boleh. Kemudian nanti di sini, nah ini H2 nih. H2. Ini H2, oh H3 ya. Oh ini H2, oh H2. Ini buang, yang gini-gini buang, jangan dipakai. Ini H4 ya? H3 ya? Ini juga. Ini H4 ya. Diturunin aja, biar rapi aja sih sebenarnya, diturunin itu. Ini H4. Nah, ini sebenarnya yang gini-gini jangan dibuat ya. Takutnya gini, tahun depan ada yang nyari, dilihat, oh ini harga tahun 2025. Nggak jadi gitu ya. Mendingan kisaran harga, udah namanya kisaran kan nggak jelas. Antara harga sekian sampai sekian, nggak jelas urusannya. Nah, cantumin boleh, tapi ada risiko. Kalau harga berubah, semua harus dirubah. Nggak usah. Atau boleh juga kisaran aja. Kisarannya dipanjangin.
Contoh nih 12 juta sampai 20 juta aja di sini panjangin gitu. Kemungkinan dia naik kan mungkin sampai segini kan. Jadi dipanjangin aja gitu langsung sekalian. Kalaupun nanti ada perubahan, katakanlah berubah jadi 18 juta masih masuk. Kan kisaran harga. Dibuat tinggi gitu ya? Ya dibuat tinggi aja. Jadi sebenarnya ini buat orang penasaran, akhirnya telepon. Iya kan gitu. Berapa sih? Kan gitu. Nah boleh seperti itu. Daripada nanti karena gini kita gini deh ke logika kita aja deh. Umumnya kalau kalian nyari barang itu pasti langsung ngecek harga kan. Berapa sih harganya? Baru telepon. Nggak mungkin orang telepon dulu baru nanya harga. Umumnya kenapa Shopee itu selalu menyebut harga di depannya? Karena begitu lihat barang, murah nih, telek. Kan gitu kan? Nggak mungkin, oh ini nih barangnya, telek, baru harganya berapa? Jarang. Lebih bagus, ini benar-benar. Cuman kisaran harganya tanya Bapak nanti, tapi jauhin. Ya. Karena istilahnya semahal-mahalnya pun nanti masih masuk lah segitu ya. Diarahkan aja, ini saya pakai 25 contoh ya, saya naikin aja nih. Atau sebenarnya boleh-boleh aja, itu harganya 25, oh iya itu bulan lalu udah naik, selesai. Itu pintar-pintar CS, hati-hati dengan orang CS ya. Nah sama kayak pernah dengar nggak kalau dibilang harga umroh 12 juta, orang klik nggak? Klik. Kenapa? Penasaran. Yang klik siapa? Konsumen. Enggak. Terus apa? Kompetitor. Ini apa-apaan sih? Kok ada harga segini? Apa sih yang dijual? Kompetitor jual. Ada juga customer juga bisa. Begitu dia klik dibuka, apa yang terjadi? Belum termasuk harga pesawat. Tapi kan yang penting klik. Itu ilmu putra kemarin. Nyari traffic. Nyari traffic itu kan 12 juta orang penasaran. Si kompetitor penasaran, nggak mungkin kompetitor beli. Tapi traffic dapat. Kalaupun customer yang klik, belum termasuk harga pesawat pulang pergi, ya mahal juga gitu. Ya itu trik aja. Oke lanjut. Nah ini tetap hati-hati. Nanti tanya Bapak ya. Harga tergantung jumlah pembelian dan lokasi pengiriman. Berarti di sini belum termasuk ongkir. Ya nyebut aja harga belum termasuk ongkir. Sebenarnya bahasanya sama. Tergantung jumlah pembelian dan lokasi pengiriman sama ya. Ya biarin aja deh. Gitu aja dulu kalimatnya. Karena kayak tadi kan masalahnya mbaknya tadi bilang itu se-Indonesia, berarti kan tergantung pengirimannya. Kalau sampai ke Nunukan sana nggak mungkin segitu juga. Oke harga segitu, tinggal kita hitung harga pengiriman ke Nunukan berapa kan gitu. Oke ini jadi garansi H3 tadi ya. Terus cara pemesanan, ini kayaknya H2 nih. Oke, habis ya. Habis belum? Oh ini, ini nggak usah. Nah yang gini-gini ada kalimat yang aneh nih. Optimasi keyword SEO. Nggak usah dipikirin. Hapus. Ini juga hapus. Terus ini tanyakan lagi nih. Proses pengiriman dan pemasangan. Tanya Bapak ya. Kalau 4 hari nanti salah lagi. Ini kata penutup gak usah dibuat. Pilih distributor terpercaya di Jawa Tengah. Dengan pengalaman dan lain sebagainya, jangkauan kami mencakup Jawa Tengah. Hubungi kami sekarang dapatkan penawaran terbaik. Oke, udah mantap. Nah, ini udah kelar. Penyusunannya udah selesai. Nah, di dalam konten ya kita tambahkan di bawah judul ada paragraf ya. Di bawah paragraf ini turunin sedikit, ketikan SEO WA. Tapi kasih jarak segini deh. Karena biar tombolnya nanti biar nggak mepet ke bawah gitu kan. Ini harus ada. Oke. Nah, posisinya tahu ya, di bawah judul ada satu paragraf. Di bawah paragraf persis. Nanti alasannya kenapa di situ nanti saya kasih tahu. Oke. Baru paling bawah sekali ketikkan juga SEO WA, SEO denai dulu, baru SEO baca. Nanti fungsinya jelas.
Itu kalau kemarin saya nanya ke Mas Abdul, katanya SEO baca 3 ya. 3. Nah, Ya boleh-boleh aja. boleh. SEO baca itu kan sebenarnya dia membuat link ke produk lainnya. Sebenarnya itu bahasanya jatuhnya link internal. Fungsinya, jadi SEO baca ini lebih bukan ke manusia, ke robot Google. Mau dibuat 3 boleh, nanti sisipkan di sini 1 boleh. Ya, boleh lebih dari. Oke. Nah, ini saya lari ke sini lagi. ID kategori ini saya isi dulu ya. Karena kalau lama dibuka nggak bisa disimpan nih. Sebentar. Biarin dulu apapun terjadi gue isi dulu gini. Nanti. Dieditkan ya Pak ya? Ya nanti biarin dulu, nanti bisa diedit kok. Takutnya nanti udah capek-capek nggak jelas urusannya. Udah aman. Saya lupa tadi. Oke. ID kategori udah tahu ya. ID kategori diambil dari kategori dari PKP-nya. Oke, coba cek dulu. Apa kemarin Mbak punya? Smart Digital Indonesia. Smart dia siapa aja yang punya? Wih. Aku kira Smart Digital Indonesia.com. Nah, jadi ID kategori di sini diisi berdasarkan kategori mana mau kita isi di sini. Nah, ini kan nggak Papua nih, berarti kan belum bukan. Berarti kan harus Jawa Tengah toh? Nah, berarti kategorinya harus ditambah Jawa Tengah. Cara nambah kategori udah bisa. Nah, masuk ke sini dulu. Admin. Nah, tambahkan kategorinya di sini, ya. Tambahkan kategorinya untuk smartboard Jawa Tengah. Tadi bisa Pak? Gak apa-apa, kan cuma judul. Smart, jadi salah guru itu. Board di Jawa Tengah. Benar ya? Oke, langsung simpan aja. Nah, kita lihat nih kategori Jawa Tengah tuh berapa? Klik di sini. Lihat di sini. 3. Nah, berarti ID kategori yang kita isi 3. Karena kategori ini yang bakal kita isi kan? Nah, hati-hati kalau salah, katakanlah dibuat 2, berarti nanti larinya ke sembako semua masuknya. Ambiar dah. Ya. Atau malah dibuat seandainya 1, karena kemarin belajarnya 1 dibuat 1, larinya ke sini semua karena ini 1. Nanti smartboardnya lari ke sini semua. Nah, karena udah 3 baru kita lanjut ID domain. ID domain ini gini, domain berapa kemarin? 30 ya? 30 domain. Ya, jadi kalau seandainya, ini seandainya ya, diisi 30-30-nya. Postingan kita ini kita isi sekaligus 30. Berarti di sini mbaknya capek sedikit 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Gimana yang 50? Gimana yang 200? Ini dibuat semua. Tapi kalau seandainya ikut dengan saran Pak Putra, buat aja dulu 10 atau 20. Nah, tentukan aja di domain mana. Nah, cek domainnya di sini. Saya nanti buka di list domain. Saya nanti masukinya gini, ada kemungkinan kenapa kita dipisah-pisah juga. Bisa juga kita lihat mau sama dengan ininya. Sama dengan domainnya, smartboard judulnya kan.
Berarti ada kemungkinan di 1, 2. Itu diacak, Pak. Ya bisa, nggak apa-apa. Diacak boleh. Tapi kan Pak Putra bilang jangan semua deh. 10 atau 20. Ya kalau 30 kan 10 aja ya. Nah cari lagi. Nah ini ada nih smart yang gini-gini. Berarti berapa tadi? Coba ditulis Mbak. 1, 2, 9. 7 ya. 7, 9, 10. Udah berapa tuh? Baru 5. 5. Mau berapa? 10. Oke, 12, 15. Super Smart Stone, super. Ini 21, 24, terus 27, 30. Iya, udah berapa itu? Iya, 10. Oke, berarti berapa tadi? 1, 1, terus? 2, Hah? 7. Oke, berarti 3 aja. Kan dulu Mbak. Oh, 7 ya? 7. Berarti 3, 4, 5-nya kita buang. Gini aja dulu. 7. Berarti terus lanjut? 9. Berarti 8-nya buang. Terus? 10. Oke, terus? 12. Oke, terus? 15. Berarti 13, 14-nya kita buang. Terus? 21. Berarti 16, 17, 18, 19. 19, 20 buang. Terus? 24. 24, 22, 23 buang. Terus? 27. 25, 26 kita buang. Terus? 30. 30. Nah, berarti segini. Udah ya. Nah, harga dibuat 0. Harga kalau dibuat 0 berarti nanti di tampilannya nggak ada harga. Ya. Tapi tidak boleh dikosongin juga. Kosongin error. Kasih 0. 0 aja ya. Oke, nomor urut kita kasih 1 aja, sifatnya biar random. Nanti tampilannya ganti-ganti terus. Oke. Kemudian nomor WA seperti biasa. Kasih nomor WA tidak boleh kata plus, tidak boleh ada tanda plus. Di sini kita pakai 62, ganti 0 pakai 62. Kalau tidak pakai begini, klik WA-nya nanti tidak nyambung. Jadi tetap harus 62. Ya. Nah itu punya siapa nih? Aku. Berapa? 12. Udah disebut aja dari 0. 08 12. 08 12 12. 31 57. 57 26. 26 ya. Teks WA ini udah kita bahas ya. Jadi nanti pada saat diklik ada teks yang masuk ke kita ya. Seperti ambil contoh dulu ya, saya ambil contoh biar gampang ininya memahaminya. Aduh, web saya udah berat. Nanti pada saat orang klik begini pesan ya, terus langsung ke WA sini kan. Nah di sini sudah ada kalimat yang dikirim ke kita. Jadi jadi gini, calon customernya jangan dibuat repot lagi. Tinggal kirim. Jadi tinggal kirim, kalimatnya sudah ada, tinggal kirim aja ya. Nah itu artinya kalimat ini yang mau kita buat. Apa kalimatnya? Nah di sini mau gimana? Nah kalau saya ini kan webnya banyak ya. Nah kita buat ini aja apa ya, lebih bagus admin aja deh ya. Bebas sih sebenarnya, nggak harus ya. Halo admin atau nama, kalau dibuat nama webnya semua webnya beda-beda. Kalau admin, tapi di bintang-bintangin, jadi bintang-bintang itu terus yang smart yang diposting itu. Bisa, boleh seperti ini. Halo admin, saya. Yang penting ada kalimat yang disampaikan ke kita. Tertarik dengan produk Anda, dengan produk smartboard. Nyebut smartboardnya, takutnya kan nanti mbaknya kan mau main Videotron. Oh iya, jadi Jadi dibedain, dia maunya apa gitu kan. Nyebut di sini smartboard. Ya, saya tertarik dengan produk smartboardnya. Mohon, sebenarnya sih nggak terlalu rumit. Ini yang penting buat dia ada kalimat aja dikirim ke kita. Mohon info selanjutnya gitu aja. Tinggal nanti kita. Nah kalau saya sarankan siapkan satu apa ya, kayak seperti brosur atau apalah
Begitu ada seperti ini langsung kirimkan itu dulu buat dia pelajari. Oh, jadi khusus. Ya, kita udah siapkan dulu. Katalog apa gimana? Mungkin katalog atau apalah yang Brosur digital gitu. bisa juga gini, kita jawab dulu. Oh ya Mbak, buat daerah mana, ukurannya berapa, mereknya apa? Itu belajar Iya, kan enggak gini, maksudnya gini. Si pencari itu harapannya apa coba dari kita? cari tahu. Ya, harapan dari kita itu apa? Beli. Fast respon. Oh, Jadi begitu dia klik langsung respon dulu. Kalimatnya gitu, oh ya Mbak, terima kasih sudah menghubungi kami, itu aja dia udah senang. oh ya. Atau boleh lanjut, butuhnya untuk ukuran berapa, atau merek apa, Di kota mana gitu. Itu maksudnya gini, jangan sampai kalau kita nggak respon, dia pindah searching lagi, cari orang lain gitu loh, ya. Ini sangat-sangat vital karena itu kan tujuan kita dapat ini ya, dapat lead. Lead itu jangan disia-siakan. Langsung fast respon. Bila perlu pakai bisnis ya. Pakai bisnis kalian. Iya kan? Ya aku udah bisnis. Ya makanya langsung aja. Tapi jawabannya ya tapi respon juga ya udahlah. Teknik CS ya. Oke, lanjut. Nanti apa? Nah, ini udah pastikan yang ini ya. Oke. Terus di bawah lanjut. Ini konten Google pakai SEO Denai aja. Nah, SEO Denai itu sama dengan judul nanti yang akan di SEO Denai akan berubah menjadi judul. Ya. Nah, judul itu adalah pasti dalam judul itu ada keyword. Jadi artinya konten Google isinya harus keyword. Kalaupun seandainya kita buat tidak posting manual lah ya, kalau posting manual ini bisa diisi keyword. Tapi karena ini posting massal, keywordnya kan pasti beda-beda kan judulnya, pakai SEO Denai aja. Yang ini juga SEO Denai. Ya, meta deskripsi. Nah ini hati-hati mandi, saya simpan dulu. Yang paling utama meta deskripsi. Jual smart board di Semarang. Nah, seperti kemarin pertanyaan kita, setelah ada orang searching di Google, terus dia ketemu seperti, oh ini udah punya nih, udah keluar nih, terus dia muncul seperti ini, ya. Pasti keluar ya. Nah, pertanyaannya, apakah ini yang diklik? Apakah ini yang dipilih, ini atau ini atau ini? Tapi enggak ya. Itu soalnya kalau marketplace pasti ada di aplikasi. Ya. Oke, selain itu gue cari lagi ya. Anaknya tidak punya tuh. Bukannya kan pembeli. Iya Mas. Nah, yang dua ini aja ya. Ya. Kalau orang searching seperti itu terus muncul seperti ini. Kira-kira yang dipilih orang yang atas atau yang bawah? Yang bawah karena ada harganya. Tuh, oke. Mas? Bawah. Alasannya dulu jangan sama. Iya lebih jelas aja. Nah, ini sebenarnya Pak Putra udah jelasin kemarin. Ngapain juga ini harus disebut-sebut? Kami adalah di perusahaan distributor yang bla bla bla. Ini company profile. Nggak menarik buat orang. Yang dicari orang apa? Harganya mana, nomor WA-nya mana. Atau bila perlu di sini ada kata bonus, diskon. Orang paling senang. Karena apa? Satu penasaran. Udah jelas. Ya kan ada diskon nih atau ada bonusnya nih. Kalau ini kan kami adalah perusahaan, ya udah tahu lah orang buat di sini distributor, menyebut lagi adalah perusahaan distributor. Mubazir gitu loh. Padahal dia di atasnya kita nih, di atasnya Indo Trading. Kenapa dia pilih ini? Padahal dia di atasnya. Jadi tidak melulu, tidak ada jaminan bahwa yang paling atas ini yang dipilih orang. Iya. Nggak ada jaminan. Kenapa gini? Kan suka gini loh, orang-orang suka, Pak, saya itu maunya ranking 1. Kenapa saya ranking 3? Saya maunya ranking 1. Apa ada jaminan yang ranking 1 itu yang diklik orang? Nggak ada. Yang membuat orang klik itu apa? Yaitu apa yang membuat dia menarik. Karena apa? Yang mengklik itu manusia.
Terus dia pasti baca bukan hanya judul, dia baca juga yang gini-ginian nih. Kan dia baca ini pasti. Kita lah pernah mencari di Google nggak, kalau cari barang pastinya kita baca, ini kan kita baca juga. Minimal dia lihat ada nomor WA yang bisa dihubungi, minimal itu. Atau bila perlu ada nomor WA, terus dia ada harga, terus ukuran yang dicari udah jelas, ada yang 4K atau yang 85 inch, ada semua ya apa yang dia cari gitu loh. Nah itu juga caranya masukkan itu adanya di sini. Ya, supaya ini muncul tulisan-tulisan di bawah ini, kita isinya di sini. Namanya meta deskripsi. Nah, disinilah buat semenarik mungkin supaya orang klik. Karena apa? Sifat Indonesia selalu masih dibanding-bandingin harga. Cara banding-bandinginnya apa? Dia scroll begini-gini. Jadi walaupun kita halaman 2 belum tentu tidak dipilih. Kalau tiba-tiba di halaman 2 dia klik halaman 2, lah ini dia nih. Itu ya. Jadi harusnya supaya orang menarik, oh ini dia nih. Nah, yang susahnya bagi kita, coba saya tanya Mbak, kira-kira meta deskripsi mau isi apa? Potongan harga. Oh, tulis potongan harga selesai. Potongan harga sama harganya. Bukan, oke. Terus saya tulis gini nih, potongan harga, udah kelar gini doang. Enggak. Ya makanya apa kalimatnya? ChatGPT 160 karakter. Artinya pasti orang membingungkan. Nah sebenarnya kita minta bantuan ChatGPT itu bukan itu yang kita ambil, tapi kita buat sebagai template untuk dimasukkan ke sini. Tinggal masukkan tadi yang menguntungkan si pembeli. Nah kita gini, maksud saya gini, jangan langsung ChatGPT itu yang kopas. Bisa sih kita buat nih, buatkan saya meta deskripsi sebanyak 160 karakter. Kenapa 160 karakter? Karena biar nggak kepotong. Biar nggak kepotong. Lu ngomongnya kepotong atau nggak kepotong, yang mana? Jadi gini alasannya, oke kita minta 160 karakter. Satu, di maktul juga dibatasi 160. Setelah 160 nggak bisa lagi ngetik. Contoh gini nih, saya ketik 160 nih paling bisa nih. Di meta nih 160. Itu yang pertama. Yang paling pastinya ya. Kenapa kita minta 160? Kalau lebih dari 160 ada begini, kami titik. Jadi nggak ada gunanya. Padahal informasi penting ada di 180. Hilang informasi pentingnya karena diganti jadi titik-titik. Ya. Jadi tetap 160 maupun lebih dari 160 nggak apa-apa, tapi kalimat belakangnya kalimat biasa aja, bukan kalimat penting. Jadi tadi apa tujuan kita pertama, maunya ada WA, ada harga, nanti tambahkan aja ukuran-ukuran atau bila perlu merek. Nanti tanya Bapak, smartboard kalian itu apa? BenQ kah, Samsung kah, atau apa? Kalau Bapak bilang, oh ada 2, Samsung sama BenQ, berarti 2 merek itu masukin. Karena ada orang juga memang idealis, maunya Samsung, gitu ya, maunya Samsung. Jadi begitu di atas kita nyebut merek-merek lain, tiba-tiba kita Samsung, nah ini yang gue cari. Jadi artinya yang ini gak ada gunanya, ya kan? Makanya dipastikan dan itu taruh di depan, ya. Yang penting, nah kita udah dapat kan belum tadi? Mana tadi? Nah, distributor smartboard dan lain sebagainya, oke nggak apa-apa, ini kopikan aja sebagai template. Artinya seginilah kita masukinya nanti. Nah, berarti distributor smartboard resmi di Jawa Tengah, oke ini masih masuk ya. Artinya kita nih distributor resminya nih. Nah, jual papan daftar interaktif dan sekolah, nah ini nggak usah penting, nggak penting-penting amat. Langsung aja nomor WA, langsung aja gitu. Rapat juga nggak apa-apa, Mbak. WA 0812 1231 5726 56 26. Nah, terus langsung sebut aja di sini. Harga. Harga aja langsung coba katakanlah 15. Tapi jangan 000 ya, kepanjangan nanti. Langsung gini aja, disambung-sambungin aja, orang ngerti kok. Jadi atau mulai 15 juta. Nah ini
Nah, boleh ini untuk kantor, jadi kan paham nih orangnya nih. Nah, untuk pengiriman cepat nggak usah dipikir, nggak usah dibuat-buat. Ya nggak usah lah. Cari, mendingan kasih informasi penting aja di sini gitu loh. Kan ini pasti dikirim kan gitu. Ini kan pasti dikirim, tapi lebih bagus ganti ini untuk kalimat-kalimat penting aja. Apa lagi yang penting di situ yang? Nah, boleh ada touchscreen. Sama tadi merek. Semuanya Samsung. Tapi tanya Bapak ya nanti lupa ya. Samsung. Enggak, biarin aja, nanti kan bisa diedit. Belum diupload, jangan diupload dulu. Upload mah gampang ya. Samsung, Benki, contoh. Jadi yang penting-penting kasih. Nah, gini aja udah. Artinya semua informasi yang diperlukan orang itu ada di sini udah. Jadi apapun yang dicari, dia mau cari WA ada. Harga kita menyebut mulai 15 juta. Mulai. Ya kan, urusan nanti yang penting dia lihat ada harga nih. Atau kalau memang ada pakemnya langsung harga. Tapi ini enggak, kayaknya ini kan maktul ya. Karena di situ ada yang 45 in, ada yang 65 in, ada 75, kan beda-beda kan. Menyebut aja mulai harga mulai, atau menyebut aja sini. Kok rupiahnya di sini sih? Rupiahnya di belakang dong. Harga mulai 15 juta. Udah. Oke. Jadi informasi itu masukin semua di situ. Karena tahu udah jelas ya, orang membutuhkan ini. Yang resmi. Kemungkinan besar orang beli ini siapa? Sekolah. Pemda maunya yang resmi. Jadi ada jaminan bahwa kita ini resmi loh di Jawa Tengah, distributornya itu sangat disukai orang Pemda. Karena apa? Mereka butuh dokumen-dokumen pendukung. Kalau swasta nggak butuh itu dokumen, butuhnya dia barang itu ada enggak. Tapi kalau Pemda, enggak, dia butuh sampai dukungan pabrik. Kalau enggak ada dukungan pabrik, enggak bakal bisa itu dibeli. Itu ada aturannya. Karena saya dulu konsultan di Pemda. Jadi saya tahu persis itu. Ya, itu harus jelas. Oke, submit. Jadi kita dari sini, coba kita lihat. Dari tadi, ya, tadi yang kita udah susun keyword, sudah 100 sekian ya. Nah, coba kita lihat hasilnya. Ini hasil dari susun keyword, ya. Mau lihat hasil susun keyword di sini. Nah, ini ada, ya udah banyak deh. Capek kita mikirinnya 900-an kan? Cuman persoalannya apa? Bukan. Ini distributor smartboard resmi untuk sekolah dan kantor di Jawa Tengah. Postingan pertama. Postingan kedua, bukan. Judul dulu. Jual smartboard terdekat Kota Semarang. Oke, distributor smartboard resmi untuk sekolah dan kantor. Di sini ini halaman berikutnya adalah lihat garis. Udah beda ya distributor, ini beda judulnya. Oke ya. Tapi kontennya sama. Sama nggak kontennya sama yang tadi? Sama. Dan itu nggak boleh. Konten yang sama tidak boleh ada di dalam domain yang sama. Kan domainnya beda. Hah? Apa di 10 domain berbeda, Pak? Iya, 980 dimasukin satu domain, 2, 3, 4, tapi kan ini udah ada 900-an juga. Iya, 900 kan satu domain, 900 konten. Iya. Satu domain itu 980. Sama semua isinya. Judulnya beda-beda, isinya sama semua. Berarti ini ulang lagi, Pak? Hah? Ulang lagi kalau misalnya. Enggak. Terus gimana? Ya caranya itu, pertanyaannya itu gimana? Ih, kan sudah dipelajari kemarin. Supaya ini tidak sama, maka harus disinonimkan. Oh. Sinonim itu tujuannya apa? Maksudnya sama, katanya beda. Kata-katanya berbeda, tapi tujuannya sama. Itu sinonim. Artinya supaya nanti judulnya beda, konten judul deskripsi ini beda-beda. Nah, ini perlu kita sinonimkan. Nah, kerjaan kita sekarang adalah membuat sinonim semuanya. Itu yang buat kita capek. Tapi daripada kita posting 980 satu-satu, bisa sampai sebulan baru kelar. Tapi dengan kita capek di sinonim, mungkin sinonim ini bisa makan waktu sejam, 2 jam, atau 3 jam bagi pemula. Tapi 3 jam udah kelar
980. Iya kan? Nah, sekarang kita coba satu sinonim. Mau istirahat dulu? Iya. Iya. Atau gini, satu aja ya, satu ya. Ambil contoh satu ya. Nah, yang mau disinonimkan yang mana? Itu dulu. Nah, langkahnya bisa dicatat. Ini memang ada rekamannya, tapi langkahnya perlu dicatat. Pertama, dari New PKP, artikel 2 paragraf, pilih satu yang mau disinonimkan. Katakanlah judul. Oke? Ini judul ini mau kita sinonimkan supaya judul yang deskripsinya beda-beda, jangan ada yang sama. Caranya gini, kopikan ini, kopikan, oke. Kemudian minta ke ChatGPT, ya, buatkan saya, mintanya 30 aja, sinonim. Buatkan saya 30 sinonim untuk kalimat ini. Kasih tanda petik aja menandakan itu nanti kita ganti. Kan judulnya kan ini kan. Nah, tapi kita minta dan setiap akhir judul atau setiap akhir kalimat tambahkan tanda titik koma. Jadi pemisahnya itu titik koma. Enter. Nanti dibuat 30 tuh. Yang ininya titik koma semua tuh belakangnya. Ya. Nanti judul kita tuh beda-beda. Nah, coba deh tes satu ya. Setelah kita minta tes GPT, cuman ini harus kita pastikan bahwa ini tidak ada yang sama. Tapi kalau kita lihat satu-satu ya nggak ketemu. Nah, mendingan masukkannya ke apa namanya, ini buatan Pak Putra, buzzer ekonomi duplikat .php. Nanti ini saya buka aja. Nah, masukkan ke sini. Hasil ChatGPT ini kopikan ini semuanya. Jangan nomornya nggak usah diambil ya, dari sini aja ngambilnya. Jangan dari sini. Jangan dari depan, ngambilnya dari sini. Di blok sampai bawah 30, ambil semua, kopikan, masukkan ke sini. Nah, ini memastikan bahwa tidak ada yang duplikat. Sudah benar 30, berarti nggak ada yang duplikat. Nanti kalau ada yang duplikat ini jadi 29 karena yang satu dibuang. Ya. Nah, ini kopikan semua, hasilnya kopikan di blok ya, di blok Ctrl A ya. Ctrl A, copy, masukkan ke dalam maktul. Ini simpan ya, simpan. Masukkan ke dalam sinonim. Ya. Judulnya baru tambah random. Kalau yang di hotel tadi nanti ya. Iya. Beda itu nanti. Nah, kita bagus. Kalau bagusnya, yang mau kita sinonimkan tadi mana? Bisa tutup dulu deh. Jadi puyeng kita nanti dibuatnya. Nah, yang ini, saya biasanya main gini, teman-teman juga biasa gini. Ini dikopikan, ini dibuat jadi judul. Ya, ini dibuat jadi judul di sinonim. Nah, ini dibuat di sini. Kopikan aja semua judulnya. Oke? Nah, kemudian kita ambil yang dari ChatGPT. Bukan, yang dari sini. Ya, ini kopikan. Masukkan ke sini. Ya, simpan. Nah, nanti ada kendala kalau seandainya ada yang sama. Kan ini kan pasti kemungkinan besar kita hadapi ya. Jadi cara dari ketahuan nanti gini. Katakanlah saya buat ada yang sama lagi di bawah sini. Berarti kan di list ini ada yang sama kan? Nah, kalau ini nanti kita masukkan seperti ini ke dalam maktul, beda, dia nggak mau. Harus yang sama. Ya, nanti saya hapus dulu ya. Coba ambil contoh dulu. Ini saya masukkan gini. Nah, ini gini dia. Oh gitu. Jadi ini kalau disimpan nggak bakal bisa, kalau disimpan nggak bakal mau. Ini paling sering orang bingung, waduh ini gimana, nggak bisa disimpan, gimana, ribet aja kan. Makanya perlu kita tes di sini supaya tidak ada yang sama. Ya. Nanti
Kalau saya nggak kasih tahu, nanti ketemu bingung sendiri, ngejar-ngejar saya lagi. Iya kan? Jadi saya harus kasih tahu dulu itu. Oke ya. Jadi nanti ulang lagi. Pertama, kalau saya biasa pakainya, judulnya diambil. Ini saya kopikan judulnya sebagai judul di maktul sinonimnya. Sebagai judul sinonim di sini. Oh, ini udah saya simpan ya. Udah, oke. Nah, baru simpan. Coba kita lihat hasilnya. Distributor smartboard resmi untuk sekolah dan kantor Jawa Tengah. Sebelum. Setelah di sinonim, belum ya. Ini kita masuk lagi new PKP, artikel 2 paragraf. Nah, yang kita sinonimkan tadi yang mana? Ini kan, judul kan? Ganti judul itu menjadi judul yang disinonim yang ini. Ini diklik aja. Jadi ini di blok dulu, baru klik. Nanti ada garis 2 seperti ini. Artinya ini udah sinonim. Nah, kita coba simpan. Simpan, kita lihat hasilnya. Loh. Garis 2. Distributor smartphone. Kok masih sama? Ya ini nggak masuk, kok nggak masuk ininya? Kok masih garis 2? Harusnya bukan garis 2 tuh. Garis 2. Maktul. Harusnya itu bukan garis 2. Coba kita tambahkan di sini. Bentar ya. Iya benar ini. Yang bawah udah benar ya, kok nggak benar ya? Ini udah benar. Coba kita ganti judulnya deh. Ini ganti aja. Judul deskripsi. Nah, ini judulnya buang. Simpan. Artikel 2. Di sini kita pakai judul deskripsi. Ya, simpan. Udah. Berarti nggak boleh pakai nama itu. Jadi penyedia smartboard interaktif untuk sekolah. Ingat ya, penyedia smartboard interaktif untuk sekolah. Itu judul deskripsi pertama. Di bawah, spesialis smartboard sekolah dan
kantor, beda ya. Tadi terus di bawahnya lagi agen smartboard, beda. Di bawahnya lagi mana tadi? Layanan penjualan smartboard terbaik di Jawa Tengah. Jadi semuanya udah beda. Jadi ini baru judulnya doang. Nanti kita lanjut semua sampai ke bawah. Nah itu yang buat kita lama. Itu yang buat kita lama. Nah kita coba tes ini. Jadi ambil dulu judulnya ya, baru perkatanya. Takutnya kalau udah perkata takut judulnya lupa. Ya. Ini buang ya. Kan jadi ini nggak pakai ya. Iya. Nah ini simpan dulu, simpan. Jadi jangan harus sering-sering simpan. Oke. Nanti di sini baru perkata. Tapi saya gini Mbak. Saya nggak mau gini kalimatnya karena ada satu aturan di SEO itu. Dalam paragraf pertama, kata pertama itu harus keyword. Sementara di sini apa? Di era digital. Nah ini kopikan, minta ChatGPT rubah, tolong diberubah gitu ya, atau gini, tolong buatkan sinonim juga nggak apa-apa, sinonim untuk kalimat di bawah ini. Artinya gini, tidak bisa juga kita semena-mena merubah. Karena apa? Si robot Google itu akan melihat yang relevan. Relevan itu artinya apa? Satu kalimat panjang tapi benar, alurnya benar. Jangan tiba-tiba smartboard. Terus setelah smartboard apa lagi kalimatnya nggak jelas gitu ya. Nah, ini mendingan kita buat sinonimnya aja biar dia di kalimat di bawah ini ya. Atau kalimat ini. Nah, so kita kasih kalimatnya apa? Nah, di bawah ya, di bawahnya untuk awal kalimat buat atau gunakan keyword, langsung aja keyword, nyebut aja keywordnya apa? Smart board. Nah, tidak perlu dalam kurung apa? Papan ya, langsung aja papan digital karena itu kan bahasa Indonesianya. Nah, kita minta seperti itu. Nah, jadi bahasanya enak gini, nggak ngarang kan. Jadi gini, smartboard kini menjadi kebutuhan penting di era digital. Ada aja digital, tapi kan kalimatnya jadi enak gitu. Jangan nanti tiba-tiba mbaknya langsung smartboard di era digital, kebutuhan akan papan interaktif, nggak nyambung. Ya, nggak, satu mungkin spam, artinya tidak relevan lah. Bahasanya kan harus kalimatnya relevan. Mendingan minta ChatGPT dirubah menjadi kalimat. Nah, ini dikasih banyak kok contoh tuh, mau pakai yang mana ya. Saya pakai, ambil aja yang pertama dulu ya. Nah, ini kita pakai nih. Nah, ini ganti. Alah. Nah, ini kena H. Ini kena H ya ini. Nggak apa-apa. Ini ganti aja jadi H, paragraf normal aja. Karena tadi itu kena H, kalau nggak salah kena heading 2 tuh, makanya gede. Ya. Nah, ini yang perlu kita simpan dulu. Nah, ini nanti yang dibuat per paragraf. Ya. Disinonimkan per paragraf, ini kopikan per kata. Ini kopikan ya, kopikan paragraf pertama, kopikan dan disinonimkan. Masukkannya di sini kalau per kata. Kalau tadi kan judul per kalimat ya. Kalau per kalimat masuknya di sini tambah random. Tapi ini kita mainnya per kata, masuknya di sini. Di atas. Oke, baca teks. Spasi apa enter? Iya, kan ngetes ilmunya dulu. Nah, ini yang baru kita sinonimkan lagi nanti semua ya. Simpan. Oke. Nah, ini nanti banyak. Nah, kalau smartboard nggak usah lagi disinonimkan. Iya, karena kan produknya kan. Apalagi emang sinonimnya. Tapi bisa juga Mbak. Bisa. Nah, coba kita tes. Siapa tahu papan digital, papan interaktif. Tidak, enggak, kita tes aja. Interaktif
Tolong buatkan, tergantung sih, contohnya kayak umroh apalagi sih, paling umrah, ya kan, nggak apa-apa, bisa. Tolong buatkan saya, tapi ini buatnya 10 aja ya. Nah, kalau per kata 10, tapi per kalimat 30. Per kata 10, per kalimat 30. Ya, ya. Sinonim. Sinonim per kata 10. Sinonim per kata 10. Per kalimat 30. Buatkan saya 10 sinonim untuk. Nah, untuknya itu kasih tanda petik gini aja, Mbak. Nah, baru nanti di bawah lanjutkan. Dan setiap akhir Gunakan kalimat tanda tambahkan tanda titik koma. Gitu. Jadi nanti ganti-gantinya yang ada dalam tanda petik ini aja. Ya. Jadi ini dikopikan aja. Ganti, copy, ganti biar nggak ngulang ngetik lagi gitu. Nah, coba deh saya pengen tahu papan digital, papan tulis elektronik, papan presentasi digital, bisa harus pakai. Layar sentuh edukasi, papan cerdas digital, perangkat papan interaktif, media pembelajaran digital, layar interaktif, terus ini sistem display interaktif. Ya bisa kok. Tapi dibaca ya, kalau memang tidak sesuai nggak usah dimasukin. Iya benar, karena kan suka ngawur juga, bukan ngawur sih, nggak sesuai. Kalau nah ini nanti tinggal masukkan ke sini, kopikan dulu, masukkan dulu ke sini untuk menghilangkan yang duplikat dan garis ada ini spasi. Ini masukkan ke sini, bersihkan. Set. Nah ini kan gak ada spasi nih, dan tidak akan ada yang duplikat. Lalu masuk ke ini, pakai tank gitu. Nah ini dipisah, Mbak. Nah kalau ini jangan dipisah, tetap cerdas juga aja. Kan nggak mungkin dalam kurung papan digital dalam buka tutup kurung. Mendingan ini kita papan digital, ya kan, tutup. Kan Pak Putra kemarin bilangnya gitu kan? Iya. Ini papan digital. Jadi ini nggak boleh, ini satu kesatuan yang nggak boleh dipisah. Nggak mungkin papan doang. Nanti kalau kita minta sinonim papan, apa coba? Enggak, cuma papan doang. Kan sinonimnya kan papan. Tapi kalau kita minta papan digital, baru ketemu. Nah, digitalnya kita buang. Karena kita udah masukin ke sini. Nah, yang lain juga kalimat yang lain nanti kalau memang harus satuin aja, jangan. Oke lah, memang benar sinonim per kata. Tapi ada kata itu tidak boleh dipisah. Ya. Ya contoh gini udah ketahuan nih. Nanti jatuhnya malah ngawur. Papannya apa, digitalnya apa. Begitu diketemuin nggak jelas. Ya, jadi cari yang seperti itu ya. Terus kedua, kata sambung nggak perlu disinonim. Di, dan, dengan itu nggak perlu. Itu kan kata sambung. Ya, atau nggak perlu. Bagi, dan lah. Ya, perkantoran boleh, yang ini nggak perlu. Nah, yang gini nih, ini coba cek deh Mbak. Ini apa yang perlu digabung ini? Interaksi modern apa ya? Enggak ya, menuntut interaksi. Ya cari aja ya. Yang perlu digabung, yang nggak perlu. Nah. Oke, nah ini saya simpan. Nanti ini saya kirim sama Mbaknya dilanjut. Iya, Pak. Oke, ini rekaman saya tutup dulu ya. Iya, Pak. Oke.